Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saski dengan NIM 11950 dari kelas TIF 3B pada mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat normalisasi pada faktor dan mengimplementasikan di Physical DB dan menjalankan nurun SQL command line. Nah, simak video berikut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat normalisasi, membuat model ERD, membuat physical database, dan mengaplikasikannya ke Oracle SQL command line. Di sini saya sudah dikasih soal, yang mana soal ini memenuhi tugas buat saya dalam mata kuliah basis data. Ini contoh faktor penjualan. Saya sudah mendesain semua ini tahap dalam pembuatan normalisasi pada fase penjualan. Nah, untuk nama toko, alamat toko, nomor telepon toko di sini, dan untuk nama pelanggan di sini. Nah, nomor, tanggal, sales, nama PO, jatuh tempo. Nah, di sini ini ada 6 barang yang dibeli dan rekening toko. Langkah pertama kita tentukan dulu dengan nomor faktur, tanggal, alamat toko, nomor telepon toko, rekening bank toko, sales, nama pelanggan, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, subtotal, dan total. Nah, di normalisasi 1 itu dijelaskan ini font merah adalah multi value yang jadi keluaran. Ini dia. Nah, kita normalisasikan yang pertama ini nomor faktur. Ada 00000167 tanggal 8 Agustus, nomor toko Pasar Tanah Abang, nomor telepon rekening bank toko, sales, nama pelanggan, dan total. Nah, ini contoh dari normalisasi yang pertama. Dan normalisasi kedua itu menentukan atribut non-UID yang tergantung UID. Kita normalisasi yang pertama itu adalah faktur. Faktur ada di nomor faktur, tanggal, total. Barang ada kode barang, nama barang, harga satuan. Pelanggan itu nama pelanggannya PT Sari Maju. Dan ini adalah ada jumlah dan subtotal. Normalisasi ketiga yaitu kita menentukan atribut non UID yang tergantung pada UID. Ini contoh dari normalisasi yang ketiga. Nah, nanti kita akan lanjut pada pembuatan model ERD di data modeler. Sekarang kita akan membuat model ERD di data modeler. Pertama kita membuat entitas pada entitas faktor. Di entitas faktor ada atribut yang namanya nomor faktor. Kita lebih grafisal, kita pilih primary UID. Kedua ada namanya logical mandatory. Ketiga ada alamat toko. Alamat toko kita bikin saja domain play. Boleh kita pilihkan. Oke. Terus untuk nomor telepon toko kita pilih logical mandatory.
rekening bank toko, pilih logical mandatory apply. Selanjutnya ada sales. Sales ini statusnya itu bisa not atau available, berarti statusnya itu tidak wajib ya, klikkan saja logical. Selanjutnya ada nama atau nama pemilik. Pelanggan ini ada logical mandatory. Nah, yang ada total itu untuk permodelan di faktur sudah selesai. Ini kita masuk ke entitas pada barang. Di barang ada barang logical primary ID. Yang kedua ada nama barang. Nama barang kita masukkan ke logical mandatory. Nah, yang ketiga ada jumlah, kita masukkan logical mandatory lagi. Oke, ada harga satuan. Di harga satuan kita logical mandatory. Berikutnya ada subtotal. Subtotal kita pilih juga logical dan mandatory. Nah, selanjutnya entitas dua entitas ini sudah kita buat, lakukan dengan lainnya. Ini itu adalah dari barang ke faktur ya, garisnya tidak putus-putus. Nah, oke, inilah contoh normalisasi yang pertama, normalisasi 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke normalisasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat normalisasi yang kedua. Yang pertama kita lakukan membuat entitasnya dulu. Pertama ada barang. Di barang itu ada atribut kode kita primary ID. Selanjutnya ada nama barang, logical dan mandatory ya. Selanjutnya ada harga satuan. Di harga satuan kita juga membuat logical dan mandatory. Selanjutnya kita akan membuat entitas faktur. Entitas faktur ini atributnya ada nomor faktur. Nomor faktur ada selanjutnya ada tanggal itu mandatory, ada total mandatory. Selanjutnya kita buat entitas pada pelanggan. Oke, atributnya itu ada tadi nama pelanggan atau nama rumahnya, kita kemarin kita sudah membuat entitasnya. Tujuan lagi menentukan antara barang faktur pelanggan. Jadi ini faktur ke barang. Faktur ke barang itu ada ini. Oke.
ada garis putus-putus yang satu meja. Terus dari pelanggan ke faktur tidak putus-putus. Nah, inilah contoh dari IRD dari model normalisasi yang kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan normalisasi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan normalisasi yang ketiga. Yang pertama, kita akan membuat entitas. Yang pertama ada entitas barang. Dalam barang ada atribut yang namanya kode vertikal dari primary ID. Nah, di sini juga ada nama barang vertikal mandatory. Bentuknya ada harga. Oke, ini kita bikin entitas yang kedua, entitas yang multi value. Ada faktur barang, namanya faktur barang. Kita apply, tambah ada jumlah vertikal, tambah ada sub total. Vertikal mandatory. Ini kita belumkan primary ID. Nah, selanjutnya kita akan membuat entitas yang ketiga. Entitas yang ketiga itu ada faktor atributnya, yaitu ada nomor faktor, lalu ada tanggal tadi, ada tanggal, terus ada total. Nah, selanjutnya pada entitas pelanggan kita boleh ya. Entitas pelanggan tadi ada pelanggan, atributnya adalah pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis-garisnya. Kita atur dulu biar selaras. Oke, nah sudah. Selanjutnya dari faktur barang ke barang, untuk kita menggunakan relation identify ya. Nah, garisnya terus putus. Selanjutnya dari faktur barang ke faktur. Barang faktur itu garisnya tidak putus-putus. Lalu dari pelanggan ke faktur. Nah, garisnya tidak putus-putus. Nah, berikut normalisasi IRD pada normalisasi faktor yang ketiga. Selanjutnya kita akan melanjut ke implementasi physical DB. Nah, sekarang kita akan membuat
implementasikan physical DB yang telah kita buat tadi, model Arduino. Sekarang kita klik kanan pada logical model, lalu kita klik engineer to relational model. Nah, di sini di bawah ini ada button untuk engineer, kita klik saja engineer. Nah, kita atur dulu tata letaknya. Kita akan mengubah source stepnya. Nah, misalnya sini di barang, kode barang itu masuk pada varchar. Kenapa varchar? Karena gabungan antara huruf dan angka. Kita bikin saja 8 size nya. Nama barang bisa kita bikin 15, maaf 10 saja. 10. Lalu di sini harga satuan, karena harga satuan itu angka saja, kita bikin number, pilih numeric. Oke. Nah, sudah muncul. Lalu kita masuk ke faktor barang. Faktor barang ada atribut jumlah kita bikin varchar karena dia ada misalnya 40 pieces, berarti bikin 5 gasnya. Lalu ada atribut subtotal itu angka ya, kita bikin numeric number. Sudah. Untuk nomor faktor oke. Nah, di sini ada tabel faktor. Di faktor ada atribut nomor faktor. Nomor faktor kita bikin numeric karena dia hanya urus saja, angka saja. Nah, tanggal kita bikin varchar karena gabungan antara angka dan nomor. Size misalnya 12. Total kita bikin numeric, totalnya misalnya bikin 10. Di pelanggan ada namanya nama pelanggan. Nama pelanggan ini kita bikinkan varchar saja, size-nya bisa 8 dan 10. Nah, ini untuk mempersingkat, kita hapus saja ini ada barang faktornya kita hilangkan. Oke, baiklah, itu untuk pembuatan pada physical DB. Selanjutnya kita lanjut untuk pembuatan script pada SQL. Kita lanjutkan dengan membuat tabel barang, faktor dan pelanggan. Nah, di sini saya sudah encoding beberapa script untuk yang akan dijalankan di SQL command prompt. Nah, yang pertama kita create tabel barang, ya kan. Yang kedua, kode barang varcharnya 8, nama barang varcharnya 10, harga satuan number. Nah, selanjutnya create tabel faktor, ada nomor faktur, tanggal, total.
Di sini selanjutnya ada nama pelanggan di tabel pelanggan, juga di bawahnya ada nomor faktur. Nah, di bawahnya lagi kita akan membuat create tabel faktur barang, yang mana di dalamnya ada jumlah dan nomor faktur dan subtotal. Nah, kita langsung saja membuka file SQL command run-nya. Kita buka sini, edit. Nah, di sini saya sudah mengkopikan codingan yang di Word tadi dengan ini. Nah, ini dia. Nah, ini untuk script UAS MSASCII, dan untuk isinya ada di sini. Isinya itu, atau kita jalankan dulu lah ya. Ini sini. Langkah pertama kita connect sebagai sistem. Enter passwordnya 123. Nah, selanjutnya kita akan membuat user, create user, misalnya UAS MSASCII, ya kan. Terus identified by 123 user create. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita akan beri akses grant al di delete. Kita beri akses ke UAS MSASCII ini. Oke, berarti sukses. Selanjutnya kita connect ke UAS MSASCII ini 123. Nah, sudah connect ya. Selanjutnya kita akan import codingan yang ini ke dalam SQL nya dengan perintah add d. Nah, tadi ini namanya UAS MSASCII.SQL. Kita bikin UAS MSASCII. Nah, apabila dia ada status tabel create, tabel alter, nah itu berhasil. Nah, untuk mengeceknya kita lakukan select from tab. Nah, di sini ada tab tabel untuk barang, faktur barang, dan pelanggan. Untuk mengeceknya lagi di setiap tabel, lakukan dengan dash barang misalnya. Nah, dash barang sudah keluar, ada kode barang, nama barang, harga satuan. Nah, lanjut lagi dengan faktur. Faktur kita enter, ada nomor faktur, tanggal, dan total. Selanjutnya kita lakukan dash faktur barang ya. Kita enter. Oh, salah ya. Oh ya, oke, underscore. Nah, keluar ya. Selanjutnya di pelanggan. Nah, di pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan insert isi dari ini kita buat sebelumnya. Nah, kita lakukan dengan cara
import lagi. Tadi di sini ada isi UAS. Nah, ini mengisi tabel barang. Insert into barang value. Nah, yang di Excel kemarin kita sudah buat. Ini ada kode barang, nama barang, harga satuan. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada tabel faktur. Di tabel faktur itu ada nomor faktur. Ini nomor faktur, tanggal, dan total. Nah, di sini mengisi tabel pelanggan, nama pelanggannya PT Sari Maju dan nomor faktur. Nah, di sini insert into faktur barang value. Dia sebanyak 40 pieces, jumlah, kode barang, nomor faktur, dan subtotal. Nah, sekarang kita importkan saja ke sini. Importnya sama seperti yang tadi, add d isi UAS sasi, enter. Nah, mungkin tadi ada error sedikit ya, kita coba lagi import. Oke. Tadi errornya itu ini seharusnya kita hilangkan saja. Nah, selanjutnya lakukan script select from misalnya tadi select from barang. Oke, enter. Nah, di from barang ini ada kode barang, nama barang, harga satuan, ini ya, 6 row select. Selanjutnya ada faktur. Jadi faktur kita enter. Faktur itu ada nomor faktur, tanggal, total. Nah, selanjutnya faktur barang, pada faktur barang. Di faktur barang ini kita enter. Faktur barang ini ada jumlahnya ini, dan kode barang, nomor faktur, dan subtotal. Nah, selanjutnya kita lakukan pada pelanggan ya. Pelanggan. Nah, kita enter saja. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan jaringan yang tampil UAS. Ini ya, menampilkan faktur. Select from nomor faktur, from tanggal, nama pelanggan, from faktur pelanggan, nomor faktur. Ya, kita coba. Nah, kita import sama seperti yang tadi. Kita ganti saja tampil. Nah, oke. Setelah ditampilkan, ini dia tampilan akhir dari normalisasi DB pada faktur ini. Ada nama faktur, tanggal, dan nama pelanggan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.